Cheung Guanchang harus bersiap untuk membuka lembaran baru di musim depan jika keputusan Mega untuk meninggalkan Cheung Guanchang itu benar adanya. Pasalnya, sekarang fans Korea sedang ramai membahas soal rumor kepindahan Mega ke Liga Jepang. Tapi ada juga yang mendukung, ada juga yang menyayangkan jika sampai itu terjadi. Bahkan banyak juga yang menilai lebih baik tetap di Korea, tapi dengan berpindah kepada tim yang mau memberi bayaran lebih besar. Seperti inilah komentar fans Korea. Dia pasti tidak akan pergi ke Jepang kan? Gajinya di sini pasti jauh lebih tinggi. Lagi pula jika dia direkrut sebagai pemain asing biasa bukan kuota Asia, dia akan mendapatkan bayaran lebih besar. Alasan meninggalkan Cheung Guanchang musim depan bisa dianggap sebagai trik untuk keluar dari sistem gaji yang ada karena gaji di tahun ketiga tidak banyak berubah. Liga Jepang, Asia Tenggara itu hanya lelucon. Bahkan di Liga Turki atau Italia, mereka tidak membayar setinggi Liga domestik kita, kecuali kalau dia benar-benar pemain kelas dunia. Misalnya, jika dia pergi ke Liga Turki, dia akan menghadapi tim-tim dengan pemain tinggi yang kokoh di pertahanan. Sementara itu, dia hanya bisa tampil dominan di Korea karena tinggi blok di sini lebih rendah. Tentu saja dia harus pergi ke tempat yang membayar lebih tinggi. Sepertinya Cheung Guanchang tidak punya cara untuk mempertahankannya. Kalau pergi ke Jepang, berapa gajinya? Apakah dia akan mendapat 300.000 dolar per tahun? Kalau begitu harus pergi. Itu pilihan yang tepat. Mega memang pemain hebat di Liga Korea, itu sudah jelas. Tapi di Eropa aku rasa dia mungkin tidak akan sebagus yang orang bayangkan. Di Korea saja, meskipun serangannya bagus, dia juga sering kena blok. Di Eropa, di mana para pemain rata-rata punya fisik lebih besar, kemungkinan dia akan lebih sering terkena blok yang solid. Liga Eropa tidak akan semudah di Korea, di mana dia bisa hanya mengandalkan pukulan keras, tekniknya juga belum cukup matang. Tapi siapa tahu, kalau dia bisa beradaptasi dengan baik, mungkin dia tetap bisa bermain bagus dimanapun dia pergi. Apakah Jepang membayar gaji tinggi untuk pemain asing? Setahu saya, gaji pemain domestik di sana tidak terlalu tinggi. Tahun lalu juga sempat heboh soal dia mau ke Jepang, tapi akhirnya tetap di Korea. Sepertinya kali ini juga akan begitu. Kerjanya gila-gilaan, tapi gajinya jauh lebih kecil dibanding pemain Korea. Siapa yang mau frustasi seperti itu? Lebih baik tinggal dekat rumah dan hidup nyaman. Mega punya nilai karena dia masuk kuota Asia dan hanya sebatas itu. Dia bisa saja mendaftar sebagai pemain asing tapi tidak melakukannya karena peluang untuk terpilih sangatlah kecil. Kalau dia pergi ke Jepang mendapatkan 250.000 dolar pun sulit, mungkin hanya sekitar 180 atau 200.000 sebagai pemain asing. Yang penting adalah tempat yang membayar tinggi dan memberi waktu bermain tanpa jeda. Liga voli putri Korea yang lemah membuat Mega terlihat menonjol. Kalau dia pergi ke liga yang lebih kompetitif atau bahkan liga dengan level rata-rata saja, dia hanyalah pemain biasa. Kenapa orang tidak menyadarinya? Mega bukan pemain luar biasa, itu hanya ilusi. Apakah benar level liga voli putri Korea itu normal? Ayo hadapi kenyataan. Mega, kalau tetap di Korea, pergilah ke Hankook atau Hyundai. Kalau tidak, lebih baik cari peluang di luar negeri. Pelatih Go, dia itu seperti preman. Mega tentu saja akan pergi ke negara lain. Kalau tryout menawarkan lebih banyak uang tapi dia tidak mendaftar, maka dia pasti akan pergi ke tempat lain. Dengan begitu, Hee-jin tidak bisa mengontraknya dengan gaji tinggi. Jadi bahkan pemain dengan gaji tertinggi di Jepang hanya mendapat 70 juta won. Kalau begitu, pergi ke Liga Jepang bukan berarti mendapatkan bayaran lebih tinggi kan? Ke Jepang, setahu saya gajinya jauh lebih kecil dibanding di Korea. Pasti ini cuma cara untuk menekan kenaikan gaji. Kalau dia tidak masuk draft pemain asing, pasti dia akan datang sebagai kuota Asia. Jepang, sepertinya dia tidak akan pergi ke sana. Orang yang tidak tahu mungkin mengira dia pemain luar biasa. Go Hee-jin sepertinya punya banyak koneksi, tapi tidak punya karisma sebagai pemimpin. Berikan Mega gaji setara dengan Park Cheong-ah dan pertahankan dia. Jika Cheung Guanchang kehilangan Mega, mereka akan kena batunya. Mereka harus mempertahankannya bagaimanapun caranya. Mega, tolong bawa timmu juara tahun depan sebelum pergi. Sangat menyedihkan melihat para pelatih voli profesional Korea mengandalkan pemain asing untuk meraih hasil tanpa memiliki rasa tanggung jawab. Pelopor sistem Molpang Volleyball, sistem permainan yang hanya mengandalkan satu atau dua pemain adalah mantan pelatih Shin Chi-yong. Saat ini pelatih Go, Kang, dan Lee di voli putri juga memiliki banyak masalah. Lihat saja pelatih Korea Electric Power di voli putra ketika pemain asing andalan mereka cedera, performa tim langsung anjlok dan mereka terpuruk di papan bawah. Jika kita ingin mengembangkan voli domestik, kita harus memberikan lebih banyak kesempatan bermain kepada pemain lokal. Oleh karena itu, sistem kuota Asia harus segera dihapus.
Jika voli putri Korea ingin berkembang, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengganti semua pejabat tua di Federasi Voli. Pecat semua yang berusia di atas 60 tahun dan gantikan dengan orang-orang yang benar-benar bisa bekerja. Jujur saja, seharusnya gaji pemain asing dan kuota Asia dinaikkan. Tapi entah apa yang dipikirkan federasi. Mereka malah hanya menaikkan gaji pemain domestik yang membuat liga jadi membosankan dan tidak kompetitif. Federasi juga harus berhenti merekomendasikan komentator dan pelatih. Selain itu, mereka harus menghapus sistem di mana orang-orang tua yang hampir tidak bisa melihat dijadikan wasit video review. Federasi ini sudah terlalu lama dikuasai orang-orang tua yang kolot dan sudah busuk. Tolong, mundurlah dengan sendirinya. Dengar-dengar gaji di Jepang itu rendah, tapi mereka memperlakukan pemain asing dengan baik. Benar-benar kebalikan dari Korea. Selain itu, apakah dia ingin pergi karena tidak tahan dengan suara "oh" setiap kali melakukan servis, yang terdengar seperti suara babi disembelih? Dia mungkin terlihat hebat di Korea, tapi di Jepang dia hanya akan menjadi pemain biasa. Hanya demi sedikit uang tambahan dia rela memperpendek karirnya dengan tetap bermain di Korea. Kalau hanya melihat dari segi uang, lebih menguntungkan untuk dikontrak sebagai pemain asing biasa di V-League daripada sebagai pemain kuota Asia. Tapi, karena kerja yang terlalu berat, dia mungkin menolaknya. Ditambah lagi, pelatihnya juga menyebalkan.